Hai guys, kembali lagi bersama saya Elsa Gloria Pursembiring. Di video kali ini kita akan membahas jurnal tentang pengaruh muka air tanah terhadap kestabilan lereng pada ruas jalan raya Cadas Pangeran Sumedang. Nah, gerakan tanah pada umumnya dapat terjadi karena kestabilan lereng berkurang akibat degradasi tanah, yaitu menurunnya sifat keteknikan tanah, baik oleh faktor alam seperti meningkatnya curah hujan, adanya pelapukan, atau akibat aktivitas manusia. Bencana gerakan tanah sering menimbulkan kerugian infrastruktur dan terganggunya sistem perekonomian karena kerugian material yang cukup besar, dan bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi bencana geologi gerakan tanah yang tinggi seperti setiap tahunnya, terutama selama musim hujan lebat. Jawa Barat merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah, terutama di ruas jalan raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 sampai hingga 37 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada bulan April 2005, suatu peristiwa gerakan tanah terjadi di lereng potongan di atas ruas jalan jalan ini pada kilometer 35. Gerakan tanah ini mengancam ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung dan kota Cirebon. Dapat kita lihat di gambar di atas ini. Pengurangan risiko bahaya gerakan tanah yang telah dilakukan oleh Dinas PU daerah Sumedang dengan perbaikan geometri lereng, permasangan perkuatan lereng berupa tiang bor, dan pembuatan saluran drainase permukaan seperti gambar di atas ini. Namun hal ini belum cukup mengatasi permasalahan ketidakstabilan lereng di lokasi ini dalam upaya pencegahan terjadinya pergerakan tanah di lereng ini, karena bukti lapangan memperlihatkan bahwa retakan-retakan masih terbentuk di permukaan lereng. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kestabilan lereng berdasarkan data hasil penyelidikan geoteknik yang terdiri dari pemboran, uji SPT, uji sondir, dan uji laboratorium. Lokasi penelitian daerah kajian gerakan tanah dalam penelitian ini secara geografis terletak pada ruas jalan raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 hingga 37 di Desa Cigendel, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, lokasi di atas ini, gambar di atas ini. Berdasarkan fisiografi secara regional, daerah ini masuk zona Bogor, dan berdasarkan peta geologi lembar Bandung, daerah telitian tersusun oleh batuan hasil gunung api muda tak teruraikan atau Kiyayu, terdiri lempung, lanang, pasir tufan, lapili, breksi, lava, dan aglomerat. Yang sebagian berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Tampomas, dan batuan hasil gunung api tua breksi atau Ki-Phoebe, terdiri breksi gunung api dan berupa aliran lava muda dari Gunung Gede. Pemilihan daerah gerakan tanah ini karena belum adanya penanganan maksimal yang telah dilakukan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kestabilan lereng dan faktor keamanan lereng. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penyelidikan geoteknik yang terdiri dari investigasi lapangan, pengujian laboratorium, dan pemodelan numerik. Kegiatan investigasi lapangan meliputi pemboran geologi teknik di 2 titik masing-masing hingga kedalaman 13,5 meter dan 22 meter, disertai uji nilai SPT setiap interval 1 meter, dan uji sondir atau CPT di 6 titik dengan kedalaman maksimum 14 meter yang terdiri di sekitar lereng. Pengambilan contoh tanah tak terganggu dilakukan dengan hard auger di 4 titik kedalaman maksimum 6,18 meter.
dapat dilihat di gambar di atas ini. Pengujian maksimum 6,18 meter. Pengujian laboratorium dilakukan pada contoh tanah untuk mengatasi parameter batas atribut atau batas cair dan batas plastis dengan menggunakan standar ASTM D423-66 dan ASTM D424-74. Untuk mengetahui kadar air menggunakan standar ASTM D2216-17. Untuk mengetahui berat jenis tanah atau spesifik gravity menggunakan standar ASTM D854-58. Untuk nilai kohesi dan sudut gerakan dalam didapatkan dengan melakukan analisis balik pada model gerakan tanah yang sebelumnya dan penelitian terdahulu oleh Tohari. Identifikasi kedalaman bidang gelincir dari gerakan tanah dilakukan dengan menggunakan data uji SPT dan sondir. Analisis kestabilan lereng dilakukan menggunakan perangkat lunak slope W. Untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng, metode gerakan limit equilibrium dipilih. Untuk analisis ini dengan geometri bidang gelincir atau slip surface ditentukan berdasarkan data investigasi geoteknik. Stratifikasi lereng berdasarkan data pemboran lapisan penyusun lereng terdiri dari pasir lempungan, pasir lanawan, dan breksi vulkanik. Sebagai dapat kita lihat di atas ini gambar ini. Satu kedalaman 0 sampai 5,7 meter, pasir lempungan, coklat kemerahan, plastis, ukuran butirnya pasir halus atau sampai lempungan, liat, padat, lakukan breksi. Berdasarkan kepadatan dari nilai N SPT, N-nya 8 sampai 22 dan hambatan konusnya kurang dari 20 kilogram sentimeter per sentimeter, merupakan pasir lepas sampai sedang. Hasil uji laboratorium, lapisan ini merupakan pasir lempungan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi dan bersifat lepas. 2. Kedalaman 5,7 sampai 11,5 meter, pasir lanawan coklat kekuningan sedikit lepas, plastis teguh, ukuran butirnya pasir kasar sampai lanawan, lapukan pasir tufan, terdapat bolderan andesit. Berdasarkan kepadatan nilai NSPT, N-nya 9 sampai 31 dan hambatan konus 20 sampai 50 kg per sentimeter. Merupakan pasir sedang sampai sangat padat. Hasil uji laboratorium lapisan ini merupakan pasir lanawan dengan kadar air rendah, plastisitas rendah dan bersifat padat. 3. Kedalaman 11,5 sampai 22 meter, breksi vulkanik abu-abu kompak, pasir sangat kasar sampai ke kerikil, menyudut tanggung, fragmen andesit, materi pasir kasar, semen silika. Berdasarkan nilai NSPT, N kurang dari 50 dan hambatan konus kurang 50 kg per sentimeter. Merupakan pasir sangat padat. Lapisan ini merupakan lapisan kedap air. Dapat dilihat di gambar 4. Menyajikan pula kondisi muka air tanah normal yang memperlihatkan muka air tanah pada bagian tengah lereng kecenderungan tinggi dibandingkan dengan lereng lainnya. Berdasarkan nilai NSPT dan hambatan konus menunjukkan bahwa lapisan tanah semakin dalam akan semakin kompak. Nilai NSPT dan hambatan konus yang rendah diinterpretasikan sebagai lapisan yang lepas mudah longsor. Nilai SPT hambatan konus yang besar sebagian lapisan tanah yang keras dan kompak, di mana diinterpretasikan bahwa bidang gelincir terdapat di antara kedua lapisan tersebut.
sifat fisik dan ketentuan tanah dari hasil uji sifat fisik tanah di laboratorium disajikan pada tabel di atas ini. Berdasarkan hasil uji sifat fisik, lapisan pasir lempungan dicirikan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi. Sedangkan lapisan pasir lanawan dicirikan dengan kadar air rendah dan plastisitas rendah. Kenaikan air yang masuk ke dalam tanah menimbulkan penambahan pembebanan pada lereng. Hasil penelitian oleh Thohir menunjukkan bahwa lapisan pasir lempungan mempunyai nilai kohesi residual dan sudut geser residual masing-masing sebesar 8 kPa dan 15. Sedangkan lapisan pasir lanawan mempunyai nilai kohesi efektif sebesar 33 kPa dengan sudut geser dalam efektif sebesar 32. Analisis kondisi kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk mengetahui besar faktor keamanan kestabilan lereng daerah penelitian untuk mengetahui efektivitas metode stabilitasi yang telah dilakukan oleh Dinas PU. Dapat dilihat di tabel 2 ini menyajikan parameter keteknikan setiap lapisan tanah yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mempertimbangkan bahwa lereng terus mengalami pergerakan meskipun telah dilakukan upaya stabilisasi lereng. Maka perlu diketahui nilai sudut geser dalam residual untuk lapisan tanah pasir lempungan dengan menggunakan analisis balik kondisi kestabilan lereng saat ini, di mana nilai kohesi diasumsikan sebesar 0 kPa dan faktor keamanan lereng mendekati nilai 1,0. Berdasarkan model gerakan yang disajikan pada gambar di atas ini, hasil analisis balik kestabilan lereng memberikan nilai sebesar 10. Untuk mengevaluasi kondisi kestabilan lereng keseluruhan setelah dilakukan upaya stabilisasi dengan pemasangan tiang bor di bagian bawah lereng sedalam 6 meter, maka dilakukan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan geometri lereng. Pada gambar di atas ini, di mana parameter sifat keteknikan lapisan tanah dan tiang bor yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng sebagaimana disajikan pada tabel di atas ini. Sedangkan gambar di atas ini memperlihatkan bahwa kondisi kestabilan lereng akan menurun apabila terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter dari kondisi normal. Analisis kestabilan lereng menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,145. Demikian pula dengan analisis kondisi kestabilan lereng pada bagian atas dan bawah yang menghasilkan nilai FK masing-masing sebesar 1,050 di gambar di atas ini dan 1,073 di gambar di atas ini, yang mengidentifikasikan bahwa lereng dan akan dalam kondisi kritis, sehingga permasalahan lereng ini masih perlu distabilisasikan lebih maksimal dengan pemasangan tiang bor sampai memotong bidang gelincir, terutama pada lereng bagian tengah untuk mencegah pergerakan seluruh bagian lereng. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa pemasangan sistem subdrainase sangat penting untuk mencegah kenaikan muka air tanah sehingga mengurangi kemungkinan ketidakstabilan lereng di musim hujan. Maka dapat disimpulkan hasil investigasi geoteknik stratifikasi lapisan tanah penyusun lereng terdiri dari pasir lempungan, pasir tufan, dan breksi vulkanik. Berdasarkan nilai NSPT dan hambatan konus, zona bidang gelincir berada pada batas antara lapisan tanah pasir lempungan dengan konsistensi lepas dan lapisan pasir tufan kompak. Berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng bahwa lereng masih dalam kondisi kritis dengan nilai FK sebesar 1,0 sehingga dapat kembali bergerak
bergerak pada saat musim hujan. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng tidak efektif untuk mencegah pergerakan lereng di masa mendatang. Lereng juga akan menjadi lebih tidak stabil jika terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter. Hasil analisis ini mengindikasikan perlu pemasangan sistem subdrainase untuk mencegah kenaikan muka air tanah, sangat penting untuk menjaga kestabilan lereng. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.